Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Sukumlar Prayoga dengan NIM 24525049, peserta mata kuliah metode penyelesaian masalah kelas Q. Nah, untuk proposal saya mengambil judul yaitu pentingnya penerapan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi petani di zaman sekarang. Nah, kenapa saya mengambil judul ini? Karena kebetulan di kampung halaman saya kurang lebih 99% semuanya petani, bahkan mungkin 100% petani. Nah, setelah dilihat-lihat, petani di kampung halaman saya itu sangat kurang gitu, sangat kurang penerapan dalam teknologinya sebagai alat membantu pertanian. Ya paling umum paling traktor doang gitu ya. Nah, lanjut saja langsung ke rumusan masalah ya. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam program ini adalah: satu, bagaimana penerapan iptek dapat membantu para petani. Yang kedua, bagaimana penerapan iptek yang sesuai dengan kebutuhan dan meringankan pekerjaan petani. Nah, yang ketiga, apa dampak penerapan iptek terhadap produktivitas dan efisiensi pertanian. Nah, lanjut ke tujuan, yaitu untuk tujuan dari program ini adalah yang ke satu, meningkatkan pengetahuan petani mengenai pemanfaatan iptek di bidang pertanian. Yang kedua, yaitu menerapkan teknologi tepat guna yang dapat membantu dan memudahkan petani dalam proses pertanian. Nah, yang ketiga, meningkatkan efisiensi proses kerja dan menghemat biaya operasional para petani. Nah, untuk kesesuaian dengan tema PKM, program ini sesuai dengan tema PKM karena berfokus pada penerapan iptek untuk menyelesaikan permasalahan nyata di masyarakat, khususnya di bidang pertanian, serta memberikan solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Nah, untuk yang target luaran yang diharapkan dalam PKM PI ini, penerapan iptek ini yaitu: satu, laporan kemajuan; yang kedua, laporan akhir; yang ketiga, alat penggemur tanah, mesin pemisah padi dari tangkanya, dan mesin tanam padi sederhana; yang keempat, dokumentasi teknis produk; yang kelima, video penggunaan alat langsung di lahan pertanian. Nah, lanjut ke manfaat. Nah, manfaat dari program ini meliputi ya, kalau bagi petani mungkin bisa meningkatkan produktivitas, efisiensi waktu pengerjaan, dan membantu meringankan pekerjaan petani dalam sektor pertanian. Nah, untuk bagi akademik mungkin bisa menambah pengalaman dalam penerapan iptek di kalangan masyarakat, khususnya para petani, dan melatih pemahaman terkait masalah atau kekurangan di sektor pertanian sekitar. Nah, untuk bagi pemerintah bisa juga mendukung pengabdian dan memberikan pemahaman kepada masyarakat berbasis iptek. Lanjut yaitu ke bab 2, tinjauan pustaka. Nah, untuk tinjauan pustaka di sini ada konsep iptek dalam pertanian. Nah, iptek dalam pertanian mencakup penerapan dan penggunaan teknologi yang dapat memudahkan petani dengan alat pertanian modern. Penerapan iptek bagi petani bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi waktu pengerjaan, dan meringankan beban petani dalam aktivitas bertani. Nah, lanjut ke teknologi tepat guna bagi petani. Nah, untuk teknologi ini tepat guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan para petani, baik dari fungsi maupun penggunaannya. Selain itu, bentuknya juga harus sederhana supaya mudah dibawa ke lahan, dan juga harganya harus terjangkau agar sesuai dengan perekonomian rata-rata petani. Contohnya adalah alat penggemur tanah, mesin pemisah padi dari tangkanya, dan mesin tanam benih sederhana. Nah, untuk penelitian terdahulu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam pertanian mampu meningkatkan efisiensi waktu dalam pengerjaan, terus mengurangi biaya operasional, dan membantu meringankan pekerjaan para petani. Nah, hal ini membuktikan bahwa penggunaan iptek memiliki peran penting bagi para petani di zaman sekarang dan berkelanjutan. Nah, lanjut yaitu ke bab 3, metode pelaksanaan. Nah, di sini
Untuk metode pelaksanaan yaitu terbagi menjadi 3, yaitu satu perancangan, yang kedua adalah rancangan iptek, dan yang ketiga adalah potensi program. Nah, mulai dari perancangan ya. Program ini dirancang sesuai identifikasi masalah yang ada di petani. Seperti satu, perancangan desain yang sesuai dengan fungsi dan kebutuhan petani. Nah, untuk perancangan part-partnya itu menggunakan software AutoCAD ya. Nah, lanjut kedua yaitu pemilihan bahan yang ringan, tahan korosi dan kuat supaya bisa dibawa petani ke lahan tanpa membebani petani. Nah, untuk bahan yang digunakan adalah material aluminium. Nah, kenapa saya memakai material aluminium? Yaitu ketika saya searching, material aluminium itu sangat bagus. Maksudnya dia kuat. Nah, selain kuat juga dia ringan. Jadi cocok lah buat petani gitu kalau dibawa ke lahan, nggak membebani mereka. Terus dia juga anti korosi gitu. Kita kan sebagai alat pertanian kan kadang harus tahan korosi juga, karena di lahan pertanian tuh kan kadang basah gitu kan, seseringnya basah. Nah, lanjut yang ketiga yaitu alat yang digunakan dalam kegiatan ini adalah mesin pemotong besi, nah alat ukur dan las busul listrik. Nah, lanjut yang keempat yaitu proses pembuatan yang spesifikasi penggunaannya harus cocok buat di lahan pertanian. Nah, jadi spesifikasi pengguna itu harus cocok buat di lahan pertanian. Ya misalkan dia agak terlalu besar kan, dia agak terlalu besar, dia agak terlalu berat. Ya mengingat juga karena di lahan kampung saya itu tidak merata gitu, tanahnya itu mereka bertingkat, jadi harus spesifikasinya harus cocok bagi penggunaan di lahan tersebut. Nah, untuk kelima yaitu tahapan percobaan yang dilakukan langsung di lahan bersama para petani. Nah, selesai membuat alatnya itu, yaitu kita ada tahap percobaan ya langsung di lahan bersama petani gitu. Nah, yang keenam yaitu lamanya proses perancangan adalah 3 bulan lebih 5 hari. Nah, itu langsung lanjut ke dua yaitu rancangan iptek. Nah, untuk rancangan iptek yang diterapkan yaitu meliputi satu, penggunaan alat petani modern yang sederhana dengan harga terjangkau untuk membantu para petani. Nah, kenapa? Sebenarnya kan alat ini kan bisa juga kan, misalkan beli dari pabrik yang lain. Nah, tapi mungkin itu mahal, harganya bisa sampai puluhan juta. Nah, kenapa saya bikin ini? Karena supaya harganya terjangkau gitu. Karena melihat dari ekonomi para petani ya, ya tidak memungkinkan gitu untuk membeli alat yang mahal-mahal. Setelah itu juga saya pas mengecek Google, nah rata-rata pendapatan petani itu yaitu 1 juta lebihan lah kalau gak salah. Nah, lanjut untuk ke dua, penerapan di sistem alat pertanian berbasis teknologi. Nah, ya berbasis teknologi kan, yang sebelumnya secara manual ya, kita sekarang pakai mesin. Nah, yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi dalam sektor bidang pertanian, yaitu kita memasukkan teknologi ya untuk membantu di sektor bidang pertanian gitu. Lanjut ke yang ketiga yaitu potensi program. Nah, program ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena teknologi yang digunakan mudah diaplikasikan dan dapat diterapkan di berbagai daerah. Selain itu, program ini berpotensi meningkatkan efisiensi kerja dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan dengan itu harga terjangkau. Kemungkinan cukup sekian dari presentasi saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.